Shalom umat Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti sungguh luar biasa baik, amin. Karena Tuhan kita Allah yang sungguh luar biasa, Allah kita sungguh baik dan teramat baik bagi kita semua. Hingga pada pagi hari ini kita ada di sini semuanya karena cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang terbesar bagi kita. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengarahkan hati kita dan pikiran kita. Kita mau nyatakan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan atas kasih setianya yang boleh kita alami hari lepas hari. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan Tuhan. Hingga hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk hadir di sini. Kami boleh bernapas, semuanya itu anugerah Tuhan yang boleh kami dapatkan. Kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami menyatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau bersukacita di hadapan-Mu, kami memberikan hati kami memberikan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur bekerja di tengah-tengah ibadah kami, melawat kami, mengurapi setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami membawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang layak terima segala pujian, hormat serta syukur dari setiap umatnya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Engkaulah segalanya Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia curahkan semuanya keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Rajaku. Yesus kita sungguh ajaib.
selamanya. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah imannya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya. Ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Namanya kekal selamanya. Tak berubah kasihnya. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati, kita mau sama-sama angkat pujian. Engkaulah segalanya. Dialah Bapa yang selalu mengasihi kita, kuasanya yang memulihkan kita, memberikan kita kekuatan. Dialah yang memberikan jalan keluar pada saat kita mengalami persoalan di dalam hidup kita, menyembuhkan kita saat kita sakit. Dialah yang memberikan kita penghiburan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru
Bapa yang selalu mengasihi kami. Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Beri suara-suara kemuliaan bagi Sang Raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami. Shalom semua saudara dikasih Tuhan. Selamat kita bertemu dalam ibadah online. Kita sudah memuji menyembah Tuhan dan kita akan dengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan mari kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih sayang-Mu pada kami. Sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama kami dimanapun kami berada. Dan saat ini kami mendengar firman-Mu berbicara pada kami dan urapi kami semua. Sehingga kami dapat menangkap isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hati misi. Hati misi adalah hatinya Bapa, mulai dari kitab Kejadian, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mencari manusia, Tuhan cari Adam dan Hawa, ya, supaya jangan sampai manusia mati. Tuhan mau supaya Adam dan Hawa, supaya semua manusia beroleh keselamatan dan kembali memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi yang punya inisiatif adalah Tuhan. Tuhan yang berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang akan binasa, supaya mereka tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tetap belajar bagaimana kita harus memiliki hati misi, saudara. Hatinya Tuhan, hati misi adalah hatinya Tuhan. Semua orang percaya yang sudah diselamatkan. Semua orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Semua orang percaya yang telah menerima hidup yang kekal. Harus mempunyai hati misi ini. Di mana keselamatan itu bukan untuk diri kita saja. Tapi kita juga mau bagikan supaya banyak orang bisa diselamatkan dan mengenal Tuhan. Dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari surat Rasul Paulus, saudara. Ya, kita belajar dalam kitab Filipi, ya. Kitab Filipi, kita belajar dari kitab Filipi. Nah, surat Filipi ini, surat Paulus kepada jemaat Filipi adalah salah satu kitab dalam kitab Kristen bagian Perjanjian Baru, ya, yang merupakan surat kiriman Rasul Paulus untuk jemaat Kristen yang ada di kota Filipi. Ya, surat ini dikelompokkan sebagai surat-surat dari penjara bersama-sama dengan surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Kolose, dan Filemon. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini dalam keadaan Rasul Paulus ada di penjara, saudara. Ya, bagian pengantar menyebutkan bahwa Paulus dibantu oleh rekan sekerjanya, yaitu Timotius dalam pengiriman surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Surat ini terutama ditujukan kepada semua orang percaya yang tinggal di Filipi, kepada jemaat, penilik jemaat, dan diaken. Ya, walaupun surat ini ditulis dalam penjara, tetapi Rasul Paulus tetap mengucap syukur dan berdoa bagi jemaat di Filipi karena ia tetap yakin akan iman jemaat di sana. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa hal dari pasal 1 ini. Saya mau bagikan ada beberapa hal yang merupakan sesuatu yang patut kita perhatikan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ada pesan-pesan misi yang Rasul Paulus sampaikan. Ya, ada pesan yang Rasul Paulus juga sampaikan tentang apa yang sudah dilakukan oleh jemaat yang ada di Filipi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya membacakan dalam Filipi 1 ayat 3. Ya, ayat 3 sampai yang kelima berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, dan aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara, kita melihat pernyataan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 3 sampai ke 5. Rasul Paulus mengatakan Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah. Hal apa Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah? Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah setiap mengingat jemaat yang ada di Filipi. Jadi Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah setiap kali Rasul Paulus mengingat jemaat yang ada di Filipi. Yang kedua, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah karena apa? Karena persekutuan orang-orang percaya yang ada di Filipi dalam pemberitaan Injil. Mulai dari hari pertama sampai sekarang, saudara. Sampai penulisan kitab tersebut, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba melihat pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan, karena pernyataan yang dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku, karena pernyataanmu dalam berita Injil, dalam pernyataanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Itu berbicara tentang, ada dikatakan dalam terjemahan lain, berkata tentang pemberitaan Injil itu, bahwa jemaat di Filipi itu ikut terlibat juga. Ada kerjasama dari jemaat di Filipi membantu Rasul Paulus dalam menyebarkan kabar baik. Ya, dalam terjemahan lain juga di situ dikatakan bahwa bagaimana cara kalian memahami saya, bahwa jemaat Filipi memahami cara Rasul Paulus memberitakan Injil, saudara, menyampaikan kabar baik. Di situ juga dikatakan bahwa bagaimana jemaat Filipi bekerja sama dengan Rasul Paulus dalam memberitakan kabar baik, dalam memberitakan Injil itu, saudara. Jadi kita melihat Rasul Paulus
mengucap syukur karena jemaat di Filipi itu bukan jemaat yang pasif. Jemaat Filipi ada jemaat yang aktif mau terlibat bersama Rasul Paulus untuk memberitakan kabar baik, saudara. Ya, mulai dari Rasul Paulus datang sampai pada waktu surat itu dibacakan, saudara. Dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat ada satu nasihat dan dua pujian Rasul Paulus yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi dalam misi. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan selanjutnya pada ayat yang ke-27. 27. Filipi pasal 1 ayat ke-27 berkata demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ayat yang ke-28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat berkata kepada jemaat di Filipi pada ayat 27 ini, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, di dalam terjemahan lain ada beberapa kata yang melengkapi kita, saudara. Kata berpadanan itu juga dikatakan hiduplah dengan cara yang layak bagi Injil Kristus. Juga ada kata yang mengatakan biarlah kehidupanmu di dalam Kristus berpadan atau hidup kalian tuh sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kabar baik. Ada juga dikatakan bahwa biarlah kamu menjalani kehidupanmu sepadan dengan Injil Kristus. Ada juga dikatakan sesuaikanlah hidupmu dengan Injil. Ya, pastikan kelakuanmu selaras dengan Injil. Ada beberapa kata sepadan itu adalah berbicara tentang hidup berpadan dengan Injil. Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Filipi, bukan hanya dia ikut bekerja sama menyampaikan kabar baik bersama Rasul Paulus, tapi Rasul Paulus mengingatkan dia, jemaat yang ada di Filipi, supaya hidup mereka berpadan dengan Injil. Jadi hidup mereka dengan cara yang layak bagi Injil, sesuai dengan apa yang dituntut dari Injil. Ya, mereka menjalani kehidupan sepadan dengan Injil. Mereka sesuaikan hidup mereka dengan Injil dan mereka memastikan kelakuan mereka selaras dengan Injil. Jadi kita melihat hidup berpadan dengan Injil melengkapi kita dengan cara hidup yang layak bagi Injil, sesuai dengan tuntutan Injil. Jalani kehidupan sepadan dengan Injil. Sesuaikan hidup dengan Injil. Pastikan kelakuan selaras dengan Injil. Begitu Rasul Paulus memberikan nasihat. Bahwa bukan hanya kita menyampaikan terlibat dalam pemberitaan Injil. Tapi kehidupan orang percaya harus hidup dengan cara yang layak bagi Injil. Kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai orang percaya, orang-orang Kristen harus kehidupan yang dijalanin itu benar-benar sesuai dengan Injil. Dan menyesuaikan hidup kita dengan Injil, bukan Injil yang menyesuaikan hidup dengan kita. Tapi kitalah yang menyesuaikan hidup dengan Injil, saudara. Kita memastikan bahwa kelakuan kita selaras, sejalan dengan Injil. Seperti yang Injil katakan. Nah, ini yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, saudara. Bagaimana kehidupan mereka harus sepadan dengan Injil, saudara. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi bukan hanya orang jemaat Filipi sibuk saja mereka memberitakan Injil, tapi Rasul Paulus mau hidup mereka itu betul-betul sepadan, selaras, cocok dengan Injil, sesuai dengan Injil, perilaku kehidupannya menyesuaikan dengan Injil. Ya, bukan Injil yang menyesuaikan dengan dia, tapi kehidupan orang percaya jemaat yang ada di Filipi menyesuaikan hidup dia dengan Injil, selaras sejalan dengan Injil. Demikian juga dengan saudara dan saya, supaya kehidupan kita juga sama seperti yang Rasul Paulus nasihatkan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, apa? Supaya iman yang timbul dari berita Injil.
ya, berjuang bersama-sama dengan satu hati bagi iman yang berasal dari Injil. Jadi Rasul Paulus mau betul-betul jemaat yang ada di Filipi membangun imannya atas dasar Injil, firman Allah, saudara. Dan mereka bersungguh-sungguh hati dan mereka berlomba-lomba untuk apa? Imannya betul-betul berdasarkan dari Injil itu. Hidup sepadan dengan Injil, saudara. Itu berbicara tadi perilaku, saudara. Perilaku kehidupan yang dibentuk oleh Injil. Perilaku kehidupan yang dibentuk oleh Injil, oleh ajaran Yesus. Oleh ajaran rasul-rasul, saudara. Yang apa? Kemudian kita mempromosikan Injil. Setelah kita mendapatkan pengajaran, setelah kita membaca pengajaran Kristus, pengajaran rasul-rasul, ya sudah, pengajaran nabi-nabi, membentuk kehidupan kita. Sehingga hidup kita berubah, perilaku kita berubah, pola pikir kita berubah, hati kita berubah, saudara. Sehingga kita bisa mempromosikan Injil itu. Tanpa dipromosikan, kehidupan kita sudah mempromosikan Injil. Ya saudara, ketika orang-orang menjadi milik Kristus, saudara dan saya menjadi milik Kristus, ya, tindakan kita, maka orang-orang akan melihat kita, saudara. Orang-orang akan melihat kita dan mereka akan berkata bahwa kamu benar-benar pengikut Kristus. Kenapa? Kristus nyata dalam kehidupan kita. Kristus nyata dalam hidup kita yang bisa dilihat. Apa? Kita saling mengasihi. Suami istri saling mengasihi. Anak dengan orang tua mengasihi. Kakak dengan adik mengasihi. Ketika kita hidup saling mengasihi, di situ Injil dinyatakan. Injil dipromosikan. Kita menyembah Allah. Waktu kita menyembah Allah, bukan hanya dengan bibir, tapi dengan seluruh kehidupan kita. Ya saudara, hidup kita penuh dengan pujian, ucapan syukur kepada Allah. Dan kita menuruti firman-Nya, saudara. Lalu kita tunduk pada otoritas yang ditetapkan Kristus. Mulai dari gereja ada gembala sidang. Ya saudara, di gereja ada gembala sidang, ada pengurus jemaat. Kalau di organisasi, gembala sidang, ada pengurus sinode daerah, ada pengurus sinode pusat. Nah, di situ kita belajar tunduk. Tunduk pada otoritas yang ditetapkan Kristus. Di masyarakat kita tunduk, ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat, ada wali kota, ada bupati, ada gubernur, ada presiden. Kita tunduk juga kepada otoritas yang ditetapkan. Di jalanan juga, saudara. Ada otoritas di jalanan, ada polisi lalu lintas yang punya hak di sana, saudara. Kita juga tunduk, saudara. Waktu kita tunduk seperti itu, saudara, sedangkan saya sedang mempromosikan Kristus dalam kehidupan saudara. Pada waktu kita bertumbuh dalam kekudusan bersama, kita sedang menunjukkan kepada dunia juga tentang kuasa Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Dan kita dapat bersaksi tentang Kristus yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kita. Kuasanya yang mengubah kita, firman-Nya yang mengubah hidup kita, anugerahnya yang mengubah hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perilaku yang sepadan dengan Injil, ya, perilaku yang sepadan dengan Injil memberikan hasil. Hasil apa, saudara? Waktu kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan, pikiran kita berubah, hati kita berubah, perilaku kita berubah seperti Injil, sama dengan Injil, selaras dengan Injil, sesuai dengan Injil. Maka apa, saudara? Maka itu memberikan hasil, memberikan dampak, saudara. Dampaknya apa, saudara? Yang pertama adalah dampaknya kita akan bersaksi kepada orang-orang yang terhilang. Kita nggak mau kita sendiri yang diselamatkan. Kita nggak mau hidup kita yang berubah. Pasti hati kita tersentuh. Untuk apa? Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Supaya banyak orang-orang pun dimenangkan, diselamatkan, dibebaskan dari ikatan dosa, dilepaskan dari belenggu kuasa si jahat. Saudara, baik itu keluarga, suami, istri, baik itu anak, baik kita sahabat kita, saudara. Maka apa? Kita rindu untuk bersaksi kepada orang yang terhilang, yang menuju kepada kematian dan kebinasaan yang ada di sekitar kita, saudara. Saudara, dengan menjalani kehidupan Injil yang terus-menerus yang kita lakukan, ini mendorong supaya apa? Memberikan kesaksian bagi orang lain bahwa kehidupan kita betul-betul mencerminkan Kristus. Dan itulah kesempatan kita untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka, saudara. Dengan kita berbagi kehidupan kita kepada mereka. Bahwa Kristus telah menyelamatkan saya. Kristus telah mengampuni dosa saya. Kristus telah mengubah hidup saya. Kristus telah mengangkat saya dari lumpur dosa. Dengan cara bersaksi.
Bersaksi itu apa, saudara? Bersaksi itu menceritakan kehidupan kita dengan jujur. Ya, sebelum mengenal Yesus, fokus pada Yesus. Sebelum mengenal Yesus, apa? Kita bersaksi, saudara. Saya sebelum mengenal Yesus, apa? Saya sebelum mengenal Yesus, saya menjadi anak yang nakal, saudara. Ngomong kasar, suka berantem. Ya, banyak perlakuan saya yang saya lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya takut mati, saya selalu mimpi buruk, dikejar-kejar setan, saudara. Jadi kehidupan saya penuh dengan ketakutan. Ya, saudara, kehidupan saya nggak tahu arah. Kalau saya mati kemana, saya nggak tahu. Saudara, kapan saya menerima Yesus? Saya menerima Yesus waktu saya SD kelas 5. Kelas 5, saudara. Teman saya mengajak saya sekolah minggu. Lalu apa, saudara? Di situ saya pelan-pelan mengikut Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Lalu di situ saya mulai terkagum. Dan saya mendengar cerita sekolah minggu sampai saya akhirnya menerima Yesus secara pribadi. Dan saya dibaptis tahun 1984, saudara. Dan perubahan hidup terjadi dalam hidup saya. Apa yang terjadi, saudara? Saya tidak takut lagi mati. Karena kalau saya mati, saya tahu ada Yesus yang membawa saya ke tempat di mana Yesus berada, yaitu surga. Saya menerima keselamatan. Dosa saya diampuni. Waktu saya mengaku dosa saya diampuni. Tuhan angkat saya dari lumpur dosa. Tuhan angkat saya menjadi anaknya. Dulu saya orang berdosa. Saudara, Tuhan angkat saya. Saya tidak takut lagi menghadapi setan. Kenapa? Ada Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Sehingga setiap waktu saya mimpi buruk, ada saya dikejar-kejar setan dalam mimpi saya panggil nama Yesus. Saya berseru kepada Yesus. Saya mengatakan kuasa darah Yesus melindungi saya. Dan setiap mimpi itu saya bisa menang, saudara. Saudara, terjadi perubahan hidup saya. Dulu saya ngomongnya kasar, suka berantem. Saya tidak lagi suka berantem. Saya tidak lagi suka berkata kasar. Perubahan terjadi dalam hidup saudara. Dalam kehidupan saya. Gimana kehidupan kita sekarang? Dan saya bisa melayani Tuhan sampai sekarang. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya rindu supaya banyak orang juga bisa mengalami apa yang saya alami. Yaitu menerima keselamatan, dosanya diampuni, hidupnya diubahkan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah bersaksi. Bersaksi itu adalah menceritakan kehidupan kita dengan jujur sebelum mengenal Yesus. Dan fokus kepada Yesus. Kapan menerima Yesus? Perubahan apa yang terjadi? Gimana kehidupan kita sekarang? Ya, saudara, kita tidak boleh meremehkan orang lain, agama, kepercayaan orang lain, tidak menjelekkan kepercayaan orang lain. Kita harus melakukan dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati, tidak membesar-besarkan, saudara. Ini adalah berita tentang bersaksi yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat Filipi supaya jemaat Filipi bisa bersaksi, saudara. Nah, inilah panggilan Tuhan kepada jemaat Filipi dan panggilan Tuhan buat gereja Tuhan. Bahwa kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diselamatkan Tuhan, kita harus hidup berpadan dengan Injil. Dan apa yang selanjutnya, perubahan yang terjadi pada kita, kita harus bersaksi membagikannya. Yang kedua adalah, saudara apa? Kita bertindak sebagai orang-orang yang telah diubahkan oleh Injil. Kita udah ngalami transformasi dalam hidup kita, saudara. Karena Injil mengubahkan kita. Dan kita juga mau supaya orang lain pun hidupnya ditransformasi oleh Injil. Hidup kita menginspirasi orang lain. Kita yang udah dipulihkan, kita rindu orang lain pun dipulihkan. Kita yang udah diselamatkan, kita rindu orang lain pun diselamatkan, saudara. Apa yang kita harus sampaikan? Yaitu kita menyampaikan Injil kepada mereka. Injil itu bicara tentang apa? Manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa. Semua manusia telah berdosa dan jatuh dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Ya, manusia berusaha dengan kekuatan sendiri. Manusia nggak bisa dengan kekuatan sendiri untuk membangun masuk ke surga atau membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Kenapa? Ada dosa yang memisahkan manusia dengan Allah, saudara. Jadi siapa yang bisa menolong kita? Berita Injil, berita kabar baik bahwa Allah turun ke dunia. Ya, Dia mau membawa manusia kembali punya hubungan dengan Allah, yaitu lewat salib. Lewat salib, dengan orang datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, orang itu diselamatkan, saudara. Setelah itu Tuhan memberikan dia Roh Kudus sehingga dia menerima hidup yang baru, sehingga dia bisa menjadi anak-anak Allah, saudara. Sehingga kehidupannya diubahkan oleh Allah. Itu kabar baik Injil. Bicara manusia yang jatuh dalam dosa, usaha manusia sia-sia. Ya, tidak sanggup menyelamatkan dirinya. Bagaimana kita bisa diselamatkan?
yaitu lewat Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib. Yaitu dengan kita percaya menerima Yesus secara pribadi, maka kita peroleh keselamatan. Karena Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi kemarin Pak Sunarto bicara tentang bahwa dosa nggak bisa diselesaikan dengan begitu saja. Ada nyawa yang harus dibayar. Upah dosa adalah maut, kematian. Harus ada yang mati. Dan yang mati itu tidak punya dosa. Siapa yang bisa membayarnya? Kalau dulu binatang yang disembeli. Ya, tetapi di dalam perjanjian baru kita tahu pengorbanan Yesus. Ya, lebih dari binatang. Darah yang tidak bercacat bercela. Menebus dosa manusia, membayar hutang maut, membayar hutang dosa itu. Dan manusia dibeli oleh darah Yesus. Dan manusia dibebaskan oleh Tuhan dari dosa dengan Tuhan membayar tunai dengan nyawanya sendiri. Nyawa dan darah Yesus Kristus sendiri. Itu berita kabar baik, saudara. Yang kita mau bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, yang belum diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang Rasul Paulus sampaikan, bahwa perilaku itu terjadi, perubahan itu terjadi. Kalau kita dalam jemaat gereja lokal, kita berserah dalam penyembahan, kita yang benar, kita menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran, kita bertutur kata yang benar, bahasa yang baik dan benar, kita menggunakan waktu yang tepat, kita menghormati orang yang berwenang, kita memiliki kesucian seksual, kasih kita kepada sesama, penginjilan yang berani, kita akan mengundang orang-orang datang kepada Kristus, saudara. Saudara, inilah yang Rasul Paulus inginkan. Hidup yang berpadan kepada Injil, hidup yang membawa suatu dampak, perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu membawa orang percaya untuk berani bersaksi, dan kehidupan yang diubahkan berani juga mentransformasi kehidupan orang lain. Ya saudara, karena apa? Karena Injil yang mengubahkan. Yang kedua selanjutnya, tadi bicara tentang hidup yang sepadan dengan Injil. Yang kedua Rasul Paulus berkata, jemaat Filipi, ya, dia hidup dalam misi. Apa yang dia lakukan yang kedua adalah dalam doa, saudara. Dalam doa, Rasul Paulus berdoa dengan setia untuk jemaat di Filipi. Supaya pas setiap pemberitaan Injil yang disampaikan, Rasul Paulus disampaikan dalam suratnya, Timotius dan yang lainnya yang diutus oleh Rasul Paulus, mereka membuka hati untuk berita itu, saudara. Tapi bukan Rasul Paulus aja yang terus berdoa buat jemaat di Filipi, tapi juga jemaat yang ada di Filipi juga terus berdoa untuk Rasul Paulus. Ya, terus berdoa. Ya, Rasul Paulus yakin doa-doa mereka itu akan menjadi alat untuk penyebaran Injil. Menjadi alat untuk penyebaran Injil, saudara. Sebab Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 19, sebab aku tahu bahwa melalui doa-doamu dan pertolongan Roh Kudus, Roh Kristus Yesus, apa yang telah terjadi padaku justru akan menjadi pembebasanku. Jadi doa-doa itu begitu penting, saudara, untuk mengadakan terobosan. Roh Kudus bekerja di dalam setiap doa-doa gereja Tuhan. Ya, dalam doa-doa anak-anak Tuhan, Roh Kudus menerobos itu supaya apa? Supaya pintu hati dan pikiran manusia yang belum percaya terbuka, saudara. Rasul Paulus mengatakan bahwa tugas pemuritan memuridkan jemaat juga itu adalah tugas misi rohani. Ya, hanya Roh Kudus yang bisa membuka mata, ya, mata yang buta, membuka telinga yang tuli, menjernihkan pikiran yang tertutup. Ya, tertutup dosa, dan menghidupkan hati yang mati. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa melakukannya itu. Lewat apa? Doa. Lewat doa-doa daripada jemaat di Filipi. Lewat doa-doa dari orang percaya, saudara. Gereja-gereja Tuhan yang berdoa untuk pelayan-pelayan misi. Untuk jemaat-jemaat Tuhan. Untuk daerah-daerah yang sedang dijangkau. Orang-orang yang sedang dijangkau. Doa itu penuh dengan kuasa. Hanya Roh Kudus yang dapat menarik orang-orang datang kepada Yesus. Hanya Roh Kudus. Pria dan wanita. Hanya Roh Kudus yang bisa lakukan itu. Kita cuma perantara menyampaikan, bersaksi dan menyampaikan kabar baik. Ya saudara, yang mengerjakannya itu ada Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Dengan doa. Dalam doa. Dengan saudara saya berdoa, saudara dan saya sedang melakukan juga misi Tuhan.
Berdoanya bukan untuk kebutuhan kita, berdoanya untuk keselamatan orang. Berdoanya untuk pergumulan orang-orang yang sedang sakit, sedang ada masalah keluarga, sedang masalah ekonomi, sedang masalah pergumulan pribadi, sedang mengalami gangguan mental, sedang mengalami persoalan di dalam usahanya dengan sesamanya. Waktu saudara berdoa, membantu, menopang orang-orang itu, saudara sedang melakukan misi Tuhan. Pada waktu saudara berdoa dan saudara juga menyampaikan kesaksian, memberitakan tentang Injil Kristus, dan kita juga berdoa buat orang-orang, buat tenaga-tenaga misi, kita berdoa buat anak-anak Tuhan supaya mereka bisa bergerak melakukannya, saudara sedang ada di dalam misi Tuhan. Doa-doa umat Tuhan bukan pelengkap pelayanan Injil, tapi utama, saudara. Doa-doa umat Tuhan, doa-doa umat Tuhan yang ada di Filipi buat Rasul Paulus dan pelayan-pelayan Injil pada waktu itu bukan pelengkap pelayanan Injil, tapi itu adalah yang utama, saudara. Itu yang utama, saudara. Jadi, waktu kita melakukannya dalam doa, kita sedang melakukan misi Tuhan. Waktu kita berdoa buat jiwa-jiwa, buat keluarga kita yang sedang ada masalah, ya supaya mereka dibebaskan, dipulihkan, diubahkan Tuhan, suami kita, anak kita, adik kita, kakak kita. Waktu kita melakukan itu, saudara, supaya pintu hati mereka terbuka, supaya mereka mengenal dan memahami Tuhan, memahami diri mereka sendiri. Ya, saudara sedang melakukan misi Tuhan dengan doa, saudara. Ya, sebagaimana Rasul Paulus juga menasihati jemaat yang ada di Roma. Sekarang aku meminta kepadamu untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa-doamu. Rasul Paulus melibat jemaat yang ada di Roma, di Filipi untuk bergumul bersama-sama di dalam doa. Rasul Paulus mengetahui bahwa doa itu begitu luar biasa untuk melakukan misinya Tuhan. Saudara, Rasul Paulus bagaimana jawab doa-doa yang dilakukan Rasul Paulus bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di Roma, Filipi, dan di Efesus, itu menghasilkan jawaban, saudara. Di mana doa-doa umat Allah mengirimkan pekerja di ladang panennya, saudara. Seperti Yesus juga berkata, ladang sudah menguning, pekerja sedikit. Saudara, demikianlah juga supaya apa? Supaya dengan doa akan muncul penuai-penuai, saudara, yang akan diutus ke ladang misi, saudara, untuk panen yang sudah siap dituai, saudara. Dengan doa kita memadamkan panah api si jahat, saudara. Ya, dengan doa menghidupkan kembali orang-orang kudus, saudara. Dengan doa kita menyelamatkan orang berdosa. Dengan doa kita mencurahkan penghakiman yang adil ke atas bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jemaat Tuhan jangan berhenti berdoa. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Berdoa untuk orang-orang sedang dalam permasalahan. Mari kita dukung dengan doa. Mungkin kita nggak bisa hadir bersama dengan mereka. Kita bisa mendukung di rumah dengan doa. Tapi kalau kita bisa kunjungi mereka, kita kunjungi mereka. Dan topang mereka dengan doa, saudara. Dengarkan mereka apa yang mereka butuhkan. Mengulurkan tangan kita bagi mereka. Saudara, menolong mereka, menguatkan mereka, menghiburkan mereka. Berdoa bersama untuk kemajuan kerajaan Kristus harus menjadi prioritas bagi kehidupan jemaat Tuhan. Saya melihat bagaimana, saudara, jemaat Tuhan suka nggak berdoa? Seringkali doa itu hanya muncul pada waktu kita punya masalah saja. Kita bersungguh-sungguh berdoa. Waktu kita tidak punya masalah, kita tidak berdoa. Di sini yang disampaikan Rasul Paulus memuji jemaat Filipi. Berdoa bukan untuk pergumulan dirinya saja. Tapi dia berdoa untuk pelayanan misi, saudara. Untuk Injil disebarkan. Baik lewat jemaat yang ada, baik utusan-utusan Injil yang diutus oleh Tuhan, yang diutus oleh gereja. Mari saudara kita terlibat di dalam doa. Doa merupakan juga bagian dari misi. Kita menopang supaya dengan doa terjadi terobosan. Hati setiap jiwa-jiwa terbuka buat Injil. Pikiran jiwa-jiwa terbuka buat Injil, meresponi Injil, menerima Injil. Sehingga hidup mereka diselamatkan, hidup mereka dibebaskan dari ikatan dosa. Hidup mereka dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Hidup mereka dibebaskan dari setiap belenggu. Hidup mereka diubahkan oleh Injil, saudara. Oleh berita Injil, kabar baik, kuasa
Kristus Yesus, kasih Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam setiap kebaktian pertemuan doa, kita juga berjuang bersama dengan pekerja Injil yang tersebar di seluruh dunia. Untuk apa? Bekerja keras dan kita menopang mereka di dalam doa kita. Jadi pertama tadi, hidup sepadan dengan Injil, selaras, cocok dengan Injil yang akan melahirkan hati yang mau bersaksi. Perilaku yang diubahkan melahirkan hati yang bersaksi, saudara. Dan juga hidup yang ditransformasi oleh Injil. Kita rindu orang lain ditransformasi oleh Injil. Yang kedua adalah tentang dalam doa. Ya, dalam doa kita melakukan misi, saudara. Yang ketiga apa? Dalam memberi, saudara. Ya, di dalam pelayanan Injil perlu dana juga, ada utusan-utusan misionaris ke tempat-tempat daerah yang terpencil, ke pedalaman, ya, dan juga misi ini lewat sekolah Alkitab, saudara. Lewat sekolah Alkitab lahir tenaga-tenaga penuh yang akan diutus di setiap kota atau daerah-daerah di pedalaman. Ya saudara, kita bisa mensupport juga bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan kehidupan kita saja, yang kita juga bisa mendukungnya dengan pemberian kita. Rasul Paulus mau menuliskan, tidak ada jemaat yang mau berbagi denganku dalam hal memberi dan menerima kecuali kamu. Jemaat di Filipi punya hati yang memberi, mendukung pelayanan misi daripada Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus, jemaat Filipi menjadi teman, partner daripada Rasul Paulus dalam pelayanan misi, dalam hal memberi, saudara. Pemberian uang kita adalah suatu kerjasama kita. Ya, secara konkret, saudara, ketika kita mendukung pemberian pekerjaan Tuhan, jemaat kita sendiri di tempat di mana kita ada, kita berpartisipasi dalam pemberitaan Injil. Ini adalah tanggung jawab setiap anggota gereja. Tanggung jawab kita bersama, saudara, di mana kita memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Ya saudara, ini adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab beberapa orang. Semua sudah punya tanggung jawab. Ya saudara, saya membaca sebuah tulisan, saudara. Ada sebuah tulisan di artikel di mana seorang pelayan Injil, dia melibatkan anaknya membuat celengan untuk menabung untuk Injil. Baik itu Injil itu secara luas, misionaris yang diutus, baik itu penterjemah Alkitab, saudara, baik itu bentuknya dalam pelayanan diakonia, ya itu memberi makan orang, ya pendidikan anak asuh, ya saudara, pelayanan penginjilan misi itu banyak, saudara. Ya bisa juga mereka yang diberikan beban melayani panti jompo, melayani konseling juga, sudah ada orang-orang, ada rumah singgah dan sebagainya, saudara. Nah, itu juga bagian pelayanan panti asuhan, saudara. Ya, itu juga pelayanan misi, mendukung sekolah-sekolah Alkitab, saudara. Itu pelayanan misi juga, saudara. Ya, saudara, itu bagian daripada pelayanan misi yang luas kita bisa lakukan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita jemaat Tuhan juga terlibat. Kita bisa berbagi, ya, dengan apa? Dengan pemberian kita, dengan uang yang Tuhan sudah berikan sama kita. Kita mendukung gereja-gereja yang sedang dalam pergumulan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau kita terlibat seperti Rasul Paulus melihat bagaimana jemaat yang ada di Filipi terlibat di dalam pelayanan ini, saudara. Saudara, kita melihat di sini bahwa bukan dari pemberian kita, tapi buah yang dihasilkannya. Bukan pemberian kita, tapi buah yang dihasilkan. Apa yang sudah tabur, ya saudara, itu menghasilkan jiwa-jiwa yang dimenangkan, diselamatkan. Saya rindu, saudara, di gereja GPKD Pontianak. Ya, saya rindu kita di sini juga ada pelayanan panti asuhan. Kita rindu ada sekolah dan ada rumah konseling, saudara. Saya rindu kita punya pelayanan menjangkau ke penjara. Saya rindu, saudara, dan saya berdoa supaya muncul jemaat-jemaat yang ambil bagian hal ini. Baik itu menyerahkan diri untuk terlibat ataupun gak terlibat, tapi bisa mendoakan. Baik yang gak bisa terlibat juga bisa dengan dana untuk mensupport, saudara. Dan kita juga, saya rindu bukan hanya di GPKD Pontianak saja. Saya melihat beberapa gereja di GPKDI juga yang belum punya tempat permanen. Saya rindu mereka akan punya gedung sendiri, ya, punya tempat yang permanen. Saya rindu sekolah kitab yang ada di Bitung, saudara, GPKD yang ada di Bitung, di Nafiri Allah di sana, ya. Saya rindu di sana juga
Sekolah Alkitab Apostolik Karismatik Bitung itu punya tempat sendiri, saudara. Nah, saudara, saya sedang bergumul, udah ada satu tempat rumah panggung dan dibutuhkan 2 rumah panggung lagi, saudara. Di situ tempat untuk mencetak tenaga-tenaga penuh yang siap diutus. Saudara dukung doa ya supaya banyak pergumulan kita di sinode ini yang perlu dana dan juga perlu dukungan secara doa juga supaya bisa terrealisasi, supaya ada tempatnya tersedia dan juga orang-orang yang siap menyerahkan diri untuk dibentuk dan diajar dan siap untuk diutus, saudara. Ya, dan juga bukan hanya itu saja, kita juga perlu mendoakan dosen-dosen yang mengajar, dia mengajarkan dan memberikan teladan sehingga kehidupan orang-orang yang dibentuk akan menjadi penuai-penuai. Ya, saudara, seperti juga di Batam juga ada gerakan pemuritan, saudara, di sana juga siap ya untuk melakukan misi Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, siapakah yang siapa yang akan diselamatkan? Kalau nggak ada yang diutus, nggak ada yang bisa mendengar, saudara. Jadi mesti ada orang yang diutus, saudara, untuk menyampaikan kabar baik. Siapa yang mau diutus, saudara? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ini pesan yang saya bisa bagikan kepada saudara. Paulus memberikan nasihat dan memuji jemaat Filipi tentang misi. Pertama, yaitu Paulus memberikan nasihat tentang hidup sepadan dengan cara yang layak, sesuaikan kehidupan, pastikan kelakuan sesuai dengan Injil. Sehingga kehidupan yang diubahkan oleh Injil, perilaku yang diubahkan Injil, berdampak pada saudara? Bersaksi kepada orang lain dan memberitakan Injil kepada orang lain. Hidup yang telah diubahkan oleh Injil akan membawa dampak juga kepada orang-orang untuk diubahkan juga oleh Injil. Yang kedua saudara? Dalam doa. Kita mendukung dalam doa seperti jemaat Filipi mendukung dalam doa untuk misi, pelayanan misi. Saudara, itu merupakan hal yang utama. Yang ketiga ada dalam memberi. Kita memberi dana uang kita untuk pelayanan misi, saudara. Ya, itu sesuatu pemberian yang sangat berarti untuk perkembangan kerajaan Allah, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya membawa kutipan berkata begini. Seorang teman dekat bertanya kepada Gandhi. Teman dekat Gandhi, dia berkata kepada Gandhi, jika kau begitu mengagumi Kristus, mengapa kau tidak mau menjadi orang Kristen? Kristiani. Lalu Gandhi menjawab, bila aku bertemu dengan seorang Kristiani yang benar-benar pengikut Kristus, aku akan mempertimbangkannya. Saudara, seringkali apa yang menjadi penyebab orang-orang tidak tertarik kepada Kristus, tidak datang kepada Kristus, dan menerima Kristus dan mengikut Yesus? Seringkali kita orang-orang Kristen yang tidak menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya. Sehingga banyak orang yang tersandung karena kehidupan kita. Mari kita belajar. Kita mau sepadan, hidup kita sesuai dengan Injil. Ya, ada satu quotes berkata begini, agar dapat membawa orang lain kepada Kristus Yesus, Anda harus lebih dulu belajar mengikuti Dia. Sebelum kita membawa orang lain kepada Yesus Kristus, saudara dan saya belajar lebih dulu mengikut Kristus. Kalau kita belajar mengikut Kristus, kita hidup intim dekat dengan Kristus dan mentaati Dia, mengikuti Dia. Hidup kita diubahkan, ditransformasi. Maka saudara? Maka orang-orang juga akan mengikuti kita, saudara. Ya, ini ada satu quotes yang bagus sekali, saudara. Tuhan memberkati kita, saudara. Biarlah kita menyala-nyala untuk memiliki hati misi, hatinya Tuhan. Supaya banyak orang diselamatkan. Sebelum orang lain diselamatkan, biarlah saudara juga diselamatkan lebih dulu. Saudara menerima keselamatan. Dan hidup sepadan dengan Injil. Tuhan berkati. Mari kita akan berdoa, saudara. Bapa, terima kasih kalau Engkau sudah menyelamatkan kami. Hidup kami sangat berarti. Dan kami tahu Tuhan tidak mau hanya kami saja yang diselamatkan. Tuhan mau supaya bukan hanya kami saja diubahkan. Bukan hanya kami saja yang dibebaskan dari dosa. Tapi Tuhan mau supaya semua orang yang ada di sekitar kami pun boleh mengenal Injil dan diselamatkan dan diubahkan oleh Tuhan. Pakai hidup kami, Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu.
Mungkin kami belum bisa pergi memberitakan Injil ke tempat yang jauh. Tapi kami mau belajar di mana kami berada, kami melakukannya. Kami bersaksi bagaimana kehidupan kami diubahkan oleh Injil. Sebelum kami diselamatkan, kapan kami diterima Yesus, dan sekarang kehidupan kami yang diubahkan Tuhan. Sampai sekarang kami bisa berbagi kepada mereka. Kami bisa melakukannya dengan doa-doa kami untuk pelayanan misi. Baik sekolah Alkitab, gereja-gereja, tenaga misi, guru-guru yang ada di ladang misi. Kami bisa doakan mereka. Tenaga-tenaga medis di ladang misi. Pengusaha-pengusaha yang ada di ladang misi, mereka menjangkau, menyediakan lapangan pekerjaan. Tuhan, pakai mereka sehingga terobosan-terobosan terjadi. Sehingga kabar baik yang disampaikan itu diterima, jatuh di tanah yang subur. Hati dan pikiran jiwa-jiwa itu terbuka untuk Kristus. Dan tolong kami juga mungkin dengan ada dana uang kami bisa bagikan, menyalurkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Untuk mendukung kerajaan Allah. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di antara saudara mungkin ada saudara belum terima Yesus. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mau bebaskan hidup saudara dari dosa. Tuhan mau ampuni dosa saudara. Kalau saudara mau terima Yesus hari ini, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara. Mari ikut saya berdoa bersama-sama. Tuhan, saya orang berdosa. Firman-Mu mengatakan upah dosa adalah maut, kebinasaan, terpisah. Saya butuh Tuhan menyelamatkan saya. Saya tidak mampu menyelamatkan diri saya dari dosa. Tapi Yesus, Tuhan telah datang ke dunia, mati di kayu salib, memikul segala hukuman dosa manusia, dan juga menebus dosa manusia. Dan lewat pengampunan, lewat pengorbanan Yesus kayu salib, di situ ada pengampunan. Saya terima Yesus secara pribadi. Saya undang Yesus masuk di hati saya. Saya mengaku dengan mulut saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, penguasa tunggal hidup saya. Dan saya percaya Yesus telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dengan mulut saya mengaku, saya diselamatkan. Dengan hati saya percaya saya dibenarkan. Saat ini juga saya terima hidup yang baru. Saat ini juga saya terima hidup yang kekal. Saat ini juga saya mengakui semua dosa saya. Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Saat ini juga Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan sucikan saya dari segala dosa dan kejahatan saya. Saya menjadi ciptaan baru. Saya menjadi anak Tuhan. Dan Tuhan menjadi Bapa saya. Dan Tuhan pindahkan saya dari gelap kepada terang yang ajaib. Saya menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam hati saya. Roh Kudus memimpin saya. Membawa saya bertumbuh. Iman saya mengenal Kristus lebih lagi. Injil mengubah hidup saya sekarang selama-lamanya. Saya mau mengikuti Yesus sampai akhir hidup saya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Saudara yang udah mengikut doa ini, Tuhan telah menyelamatkan saudara. Mari saudara bertumbuh dalam setiap hari membaca Alkitab. Bertumbuh setiap hari berdoa dekat dengan Tuhan. Kalau sudah butuh pelayanan secara pribadi, saudara bisa menghubungi di nomor telepon yang ada di YouTube ini. Dan kami akan melayani saudara secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan begitu baik dan mengasihi kita. Terima dan alami kuasa ibadah mengubah hidupmu, pola pikirmu, sikap hatimu, dan perilakumu untuk bertumbuh serupa Kristus. Diberkati keluargamu, diberkati ayah ibumu, suami istrimu, diberkati anak-anakmu. Hidup rukun, damai, saling mengasihi, hidup dalam kebenaran. Diberkati semua yang kau kerjakan. Sekolah, kuliah, usahamu, bisnismu, diberkati seluruh hidupmu. Cita-citamu digenapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu. Tuhan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Secara rohani, jasmani, dan juga secara mental.
Tuhan memberkati dan menguatkan, meneguhkan engkau. Engkau yang sakit, alami kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, baik Pengli, baik Mama Pengli, Joko, baik Chunmeng, kesembuhan terjadi bagi Johan, kesembuhan terjadi bagi Ibu Hana, istrinya Pak Priyo, kesembuhan terjadi bagi Jason, kesembuhan terjadi bagi Livi, HB-nya normal, kesembuhan terjadi bagi teman-teman kami yang sakit. Mujizat kesembuhan terjadi bagi mereka. Bahwa kuasa Tuhan tetap ada sampai hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, mengalir kuasa kesembuhan terjadi bagi mereka. Berkati suami istri yang rindu punya anak, belum punya anak. Pegang kandungan saudara dalam nama Yesus, diberkati kandunganmu sehingga tahun ini engkau hamil. Sehingga engkau akan punya anak, keturunan ilahi. Diberkati keluargamu, diberkati pernikahanmu. Diberkati suami istri yang sudah punya anak, diberkati yang sedang hamil, kandungannya sehat. Baik Feby, istri Yesua, baik itu Emmy, diberkati mereka dalam nama Yesus. Diberkati Angel, istrinya Timmy, diberkati Mary, istrinya Tony, dan teman-teman kami yang sedang hamil, kandungannya sehat, bayinya sehat, lahir dengan selamat, ibunya sehat, lahir dengan selamat, segala kebutuhan mereka tercukupi. Dan berkati seluruh kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Persiapkan mereka untuk menjadi ayah ibu yang luar biasa, yang bisa mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua kebaikan-Mu. Anak-anak muda yang belum dapat jodoh, dari usia yang sudah cukup dewasa, Tuhan berkati mereka, pertemukan mereka dengan jodoh yang terbaik, yang hidup takut akan Tuhan, yang saling mengasihi, dan hidup di dalam kebenaran, dan menjadi keluarga yang juga nanti akan membangun keluarga yang mencintai rumah Tuhan dan gereja lokal. Terpuji nama Tuhan selamanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa Indonesia yang kami cintai, Joko Widodo bersama keluarga, Wakil Presiden bersama keluarga, Menteri Kabinet bersama keluarga, TNI Polri bersama keluarga, dan juga anggota Dewan bersama keluarga, DPR, seluruh anggota Dewan, dan juga Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW-nya, seluruh pejabat tinggi negara. Tuhan jamah mereka, berikan mereka takut akan Tuhan. Hati mereka dikuasai roh Allah, dipengaruhi roh Allah, hati mereka penuh kasih dan kebenaran. Indonesia dijauhkan dari korupsi, kolusi, Indonesia dijauhkan dari segala narkoba, Indonesia dijauhkan dari penjualan manusia, Indonesia dijauhkan dari perceraian, aborsi, Indonesia dijauhkan dari kekerasan, terorisme, Indonesia dijauhkan dari gempa bumi, bencana alam, Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan, Indonesia maju dan diberkati oleh Tuhan. Diberkati Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini. Pelayanan misi, penginjilan-penginjilan, ketua-ketua sinode, berkati mereka melakukan terus apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidup mereka. Dan berkati GPKDI, seluruh Indonesia dari pengurus pusat, pengurus daerah, gembala-gembala sidang, berkati jemaat Tuhan yang ada. Mereka punya hati misi untuk memberitakan kabar baik. Berkati sekolah Alkitab yang ada, berkati semua pelayanan yang ada. Tuhan dimuliakan dalam semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan sudah terima berkat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Setelah ibadah ini selesai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nikmati dan alami seluruh berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal. Dan damai sejahtera dari Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menguatkan, menghibur engkau, mengurapi engkau, sehingga engkau berani bersaksi, memberitakan kabar baik, hidupmu diubahkan dalam kemenangan, dan hidupmu bertumbuh menjadi dewasa, serupa Kristus, hidup dalam kasih dan kebenaran, saling mengasihi. Dan roh jiwamu terpelihara sempurna, tanpa cacat celah sampai Tuhan datang kembali. Bumi penuh dengan kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati saudara. Tuhan berkati bahwa hidup saudara berarti di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, nikmati dan alami kasih-Nya yang besar dan bagikan kasih Tuhan, bagikan kabar baik, bagikan kesaksian hidupmu ya kepada banyak orang. Dan Tuhan memakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Sehingga bumi penuh dengan kemuliaannya. Tuhan berkati. Shalom.